Saya akan menjelaskan tentang teori basis data yang pertama. Kita mulai dari definisi basis data. Basis data yaitu lemari arsip atau penyimpanan data. Basis data terdiri dari dua kata, basis yaitu gudang atau tempat bersarang ataupun tempat berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Kemudian basis data juga bisa diartikan sebagai himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi demikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Atau juga kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan data. Atau juga kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kemudian prinsip kerja basis data, yaitu pengaturan data atau arsip. Tujuan basis data ada 6, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, efisiensi ruang penyimpanan, yaitu mengurangi atau menghilangkan redundansi data, kemudian keakuratan, pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan batasan dengan tipe data, domain data, keunikan data. Kemudian keakuratan gunanya adalah untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Kemudian ketersediaan, pemilihan data yang sifatnya masif dari database aktif. Kemudian kelengkapan, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Yang kelima, keamanan atau security, memberikan keamanan atas akses data. Yang terakhir, bersifat multi-user atau bersama pemakai. Kemudian untuk penggunaan basis data, biasanya digunakan untuk kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, dan customer service. Kemudian sistem basis data. Sistem adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data, sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau yang biasa disebut dengan DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Contoh dari aplikasi DBMS yaitu DBase, FoxPro, Ingress, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, DB2, dan MySQL. Kemudian komponen yang terdapat dalam sistem basis data ada hardware yaitu komputer, memori atau storage hard disk, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi yaitu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Kemudian database atau basis data, itu menyimpan berbagai objek database dalam bentuk tabel atau yang lainnya. Kemudian DBMS, yaitu Database Management System, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Kemudian user atau si pemakai. Kemudian aplikasi lain yang ada di dalam DBMS tersebut. Abstraksi data. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Abstraksi data terdapat 3 level, yaitu level fisik, konseptual, dan level pandangan. Level fisik adalah level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk menyimpan, menempatkan record data, dan teknik kompresi dan enkripsi data. Yang kedua, level konseptual, menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database,
serta hubungannya dengan data lainnya. Berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, informasi keamanan, dan integritas data. Kemudian yang ketiga, level pandangan. Level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Kemudian bahasa basis data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah diterapkan oleh DBMS. Contoh, SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Bahasa database dibagi menjadi dua bentuk, yaitu DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Data Definition Language, DDL, digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur tabel, maupun sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL merupakan kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data atau data dictionary. Data dictionary merupakan metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam satu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Kemudian DML, Data Manipulation Language, digunakan dalam memanipulasi dan mengambil data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database query, menyisipkan, menambah data baru ke database atau insert, menghapus data dari database delete, dan mengubah data pada database update. DBML terdapat dua jenis, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural yaitu menghendaki user untuk menspesifikasikan data, apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya adalah bahasa C, C++, BL atau SQL. Yang kedua non-prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya SQL. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.